Jokowi dan PDIP terlalu kuat untuk dijatuhkan oleh kadrun yang mikirnya terbalik PA212. Tidak berlebihan kalau PA212 merupakan kelompok yang paling gak jelas di muka bumi ini. Karena kenapa? Kita perhatikan saja kondisi mereka saat ini. Bagaimana mereka dan apa yang mereka harapkan serta perjuangkan sungguh tidak masuk akal. Pertama, soal status. Mungkin pembaca sewot sama seperti penulis bertanya-tanya, apa status PA212 ini? Ormas bukan, LSM bukan, yayasan bukan, parpol bukan, mahzab juga bukan, dan kelompok ini juga tidak ada izinnya dari Kemenkumhamlu. Jadi, Padepokan Monaslimin PA212 ini bisa dikatakan kelompok yang ilegal alias gerombolan. Begitupun tujuannya berdiri, dan yang dilakukan sekarang ini sungguh jauh berbeda. Dulu, awal kelompok ini berdiri tujuannya hanya satu yakni untuk menjatuhkan Ahok, agar mantan Bupati Beltim itu tidak terpilih jadi gubernur lagi. Karena sentimen agama yang dimainkan, banyak kadrun yang terpengaruh untuk ikut-ikutan membenci Ahok. Hingga turut nimbrung di demo 212. Dan berhasil, BTP divonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara kala itu. Artinya apa? Tujuan mereka sudah tercapai. Idealnya PA212 membubarkan diri doang. Karena apa yang selama ini diperjuangkan sudah terpenuhi. Tapi ternyata mereka tetap eksis hingga saat ini. Bahkan, setelah mereka tidak membubarkan diri pasca Ahok dipenjarakan, kita semakin tahu kebusukan dari kelompok ini. Ternyata mereka tidak lebih dari tim ses Anies Baswedan. Rival Ahok di Pilgub DKI. Bukan pejuang Islam yang sesungguhnya. Isu ayat dan mayat pun dimainkan agar Wan Anies kala itu bisa terpilih jadi gubernur. Lagi-lagi tujuan mereka berhasil. Yakni mantan Mendikbud itu berhasil menjadi gubernur DKI. Politisasi agama rupanya masih cukup efektif dimainkan di daerah semaju Jakarta. Terbukti, mereka bisa menjatuhkan gubernur sekaligus menaikkan gubernur lewat jualan kunci surga itu. Kemudian, PA212 ini terlibat dalam politik praktis lagi. Setelah berhasil mengantarkan Anies ke kursi DKI 1, mereka makin pede yakni dengan berusaha untuk mengantarkan Prabowo ke kursi RI 1. Tapi sayangnya, yang mereka hadapi itu Jokowi, bukan Ahok. Gaya berpolitik Jokowi tentu berbeda dengan Ahok. Dan karena dia Wong Solo, isu SARA tidak laku dimainkan untuk menjatuhkan Jokowi ini. Lagian juga Jokowi pandai bermain cantik dalam politik. Sulit ditebak dan tenang tapi menghanyutkan. Terbukti, segala fitnah, cacian dan ujaran kebencian yang mereka arahkan ke mantan wali kota Solo itu, bisa dikatakan hanya unfaedah alias tidak bermanfaat sama sekali. Karena Jokowi tetap saja melanggeng ke istana dengan lancarnya dan tanpa mendapat kendala yang berarti. Bahkan, Prabowo yang selama ini mereka jadikan kendaraan untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih tinggi lagi malah sekarang jadi pembantu presiden. Si imam besar ala kadrun, Rizik Syihab malah tersangkut di Arab Saudi sana. Tidak bisa pulang karena terkendala tidak mampu bayar denda overstay. Sungguh kalau berhadapan dengan seorang Jokowi, PA212 tidak ada apa-apanya. Justru yang ada mereka menampakkan kebodohan mereka sendiri. Tapi sebagaimana kita ketahui bahwa selain gak jelas, kelompok ini juga gak tahu diri. Mereka bahkan tidak hanya berniat menjatuhkan Jokowi, tapi juga partai pengusungnya yakni PDIP. Isu yang dimainkan pun tidak ada yang baru. Kalau gak tidak sentimen agama, ya PKI. Itu saja yang selalu didaur ulang hingga basi. Cara yang dipakai pun juga tidak ada yang baru, yakni hanya demo dan demo. Baru-baru ini, 16/7, merek menggelar aksi yang jelas tujuannya untuk menjatuhkan Jokowi dan PDIP, tapi pintu masuknya lewat RUU HIP. Yang mana RUU itu merupakan produk DPR dan saat ini telah ditunda pembahasannya oleh pemerintah pusat. Pertanyaannya, dari mana kita bisa tahu kalau tujuan mereka itu sebenarnya bukan untuk menolak RUU HIP, melainkan untuk mengganti presiden serta membubarkan PDIP? Dari tulisan di spanduk-spanduk yang mereka bawa saat demo di depan gedung DPR itu. Terlihat di situ tulisan, makzulkan Jokowi dan bubarkan PDIP. Begitupun dengan yel-yel yang mereka serukan. Lawan PKI, lawan PKI NKRI harga mati. Seharusnya kalau memang menolak RUU HIP, bilang saja tolak RUU HIP, gak perlu pakai ganyang PKI segala. Bukankah yang menginisiasi Pancasila itu Bung Karno, bapaknya Ketua Umum PDIP sekarang, Megawati? Gak akan mungkin Mega mau mengkhianati orang tuanya sendiri. Dan PDIP itu jelas ideologinya Pancasila. Justru yang patut dipertanyakan ke Pancasilaannya adalah PKS dan FPI.
Karena PKS menolak Pancasila dijadikan asas tunggal dalam RUU Ormas dan FPI tidak mencantumkan Pancasila dalam AD-Art-nya, yang menyebabkan izinnya tidak diperpanjang oleh pemerintah. Tapi ya begitulah kura-kura kadrun, suka mikirnya terbalik. PKS dan FPI yang tidak memprioritaskan Pancasila tapi malah PDIP yang mereka tuduh anti terhadap Pancasila. Hanya saja, sepertinya kadrun PA212 salah pilih lawan deh. Kalau soal kesaktian Jokowi sudah penulis jelaskan sebelumnya, tidak pernah mampu untuk mereka jatuhkan. Justru ormas sahabat mereka sendiri, HTI yang dibubarkan oleh Presiden. Dan jangankan cuma HTI, Koalisi Merah Putih saja yang dulu terindikasi berniat mengacaukan pemerintah berhasil bubar dengan sendirinya. Golkar, PPP dan PAN malah jadi pembantu Presiden di periode pertama. Begitupun dengan PDIP. Jangankan PA212 yang gak jelas itu, Orba saja tidak mampu memberengusnya. Lagian juga PDIP ini merupakan partai pengasuasa 2 kali berturut-turut loh dan mampu mengantarkan kadernya menjadi presiden 2 periode. Serta ketua umumnya juga merupakan mantan presiden. Dan, kadernya yang menjadi kepala daerah, wakil kepala daerah pada 2018 lalu saja tercatat ada 345 orang, dengan kader mencapai angka jutaan orang. Jadi, tidak berlebihan kalau apa yang dilakukan oleh PA212 saat ini mau membubarkan PDIP dan menjatuhkan Jokowi hanya halu doang yang tidak berkesudahan. Karena Kang Mas Jokowi ujar Arief Poyono dan PDIP, meskipun lebih banyak diam, terlalu kuat untuk dijatuhkan oleh sekelompok orang yang pikirannya terbalik serta sering disebut kadrun itu.